Minggu lalu aku bikin roti yang satu ini untuk suguhan arisan keluarga. Siapa sangka mereka semua suka banget loh. Karena selain bentuknya yang cantik, ini tuh rasanya enak banget. Dan tentunya mengenyangkan karena rotinya ini bener-bener gemoy. Untuk teksturnya sendiri ini udah pasti lembut karena dia bisa dilihat dari serat-seratnya itu dia selembut kapas. Dalam video kali ini aku bakalan kupas tuntas cara bikin roti bunga yang super lembut dan enak banget. Untuk resepnya udah aku tulis di deskripsi box, silahkan dicek ya. Pertama kita bikin rotinya dulu. Seperti biasa untuk base-nya di sini aku pakai roti manis, campurkan gula pasir, susu bubuk, kemudian di sini aku tambahkan ragi instan, soft bread dan juga bread improver. Lalu di sini aku tambahkan margarin dan juga di sini pakai 2 butir kuning telur. Terakhir masukkan air es. Kalau mau lebih enak boleh pakai susu cair yang dingin. Wajib pakai air dingin atau air suhu kulkas, jangan pakai air suhu ruang. Kemudian ini untuk adonannya tinggal diuleni sampai setengah kalis. Setelah adonannya setengah kalis, kemudian tambahkan garam. Lalu ini dimixer lagi menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya menjadi kalis elastis. Untuk mendapatkan adonan yang kalis elastis, di sini aku menggunakan hand mixer selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini adalah alasan kenapa saat di awal kita harus menggunakan air suhu kulkas bukan air suhu ruang. Karena saat proses mixing, biasanya mixer akan menghantarkan panas ke dalam adonan yang akan mengakibatkan ragi bisa menjadi aktif sebelum waktunya. Sedangkan kalau kita menggunakan air suhu kulkas itu akan menunda kerja ragi. Jadi dia bakalan kalis, kemudian raginya itu nanti akan aktif saat proses proofing. Nah, ini untuk adonannya udah menjadi kalis elastis. Dia kalau direntangkan nggak akan mudah sobek dan dia membentuk window pane. Dan ini adalah salah satu kunci keberhasilan dalam membuat roti. Selanjutnya sebelum di proofing, di sini aku mau langsung bagi-bagi aja adonannya. Supaya nanti ketika selesai di proofing, dia tinggal dicetak dan final proofing. Jadi kerjanya cuma 2 kali aja. Untuk berat adonannya, di sini aku bagi-bagi menjadi 15 gram. Dalam satu paper cup nanti aku bakalan taruh 5 buah adonan. Jadi total berat adonan keseluruhan itu 75 gram. Nah, ini sebenarnya lebih bagus kalau pakai adonannya itu seberat 12 gram aja. Cuma ya semua tergantung pada selera masing-masing ya. Kalau aku lebih suka roti yang gemoy dan gembul-gembul gitu, jadi menurut aku ukuran 15 gram itu udah cukup banget. Setelah kita bagi-bagi adonannya, lanjut di sini mau aku bulat-bulatkan. Ini istilahnya adalah rounding. Untuk roundingnya ini nggak perlu padat seperti kita bikin donat. Lanjut, ini tinggal di proofing selama 30 menit sampai adonannya mengembang. Setelah 30 menit, ambil satu buah adonan, kemudian ini dipipihkan. Di sini aku pipihkannya pakai tangan aja, nggak perlu pakai bantuan rolling pin. Balik adonan supaya bagian yang tidak rata itu ada di bagian dalam, kemudian ini tinggal dibulatkan seperti ini. Kalau teman-teman mau berikan isian boleh banget, tapi kalau aku lebih suka polos seperti itu. Karena di luarnya nanti bakalan aku kasih topping keju dan juga selai blueberry. Lakukan terus sampai semua adonannya habis. Jangan lupa di bagian bawahnya itu dirapikan seperti itu sambil sedikit dicubit-cubit. Kalau udah ini tinggal ditata di atas paper cup. Di sini aku pakai paper cupnya yang laminasi supaya nanti ketika kuenya matang lebih mudah dikeluarkan dari cetakannya. Dan untuk satu cup ini isinya aku kasih 5 buah adonan ya, supaya nanti bentukannya itu cantik jadi kayak bunga gitu. Kalau udah selesai, ini mau aku final proofing langsung. Di sini aku proofing selama kurang lebih 1 jam sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam ini hasilnya kayak gini, dan untuk kita tes kalau adonannya itu udah benar-benar siap di oven, ketika kita sentuh itu dia bakalan elastis kembali ke bentuk semula dengan cepat. Sebelum di oven, di sini aku mau olesi dulu permukaan rotinya dengan susu cair. Ada yang tahu nggak ini gunanya apa? Jadi fungsinya itu supaya menambah kelembapan pada roti. Selain itu, biasanya roti yang kita olesi dengan susu cair, dia bakalan lebih wangi. Selain itu, permukaan roti ketika matang, biasanya dia bakalan lebih mengkilap. Olesan susu juga bisa mengurangi tingkat kerapuhan pada roti. Nah, setelah selesai kita olesi dengan susu cair, lanjut di sini aku mau kasih fillingnya di bagian pinggir-pinggirnya seperti itu supaya bentukannya lebih cantik dan ini menambah kayak rasa juga. Di sini aku cuma pakai keju oles atau keju spread. Boleh kalian tambahkan gula kalau kalian suka manis, tapi kalau aku pure di sini pakai keju oles aja. Karena menurut aku ini rotinya udah manis, jadi kayaknya lebih cocok kalau aku pakai olesan keju aja seperti ini.
Untuk caranya silahkan dilihat di video ya teman-teman. Ini untuk kejunya jangan lupa dimasukkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Di bagian tengahnya jangan lupa dikasih juga supaya bentukannya itu jadi lebih cantik. Sambil kita finishing seperti ini, jangan lupa ovennya dipanaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Supaya nanti ketika adonannya udah siap di oven, suhu ovennya itu udah stabil. Lanjut di sini aku mau oven rotinya dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 20 menit atau bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Karena setiap oven itu memiliki karakter suhu yang berbeda-beda, walaupun mungkin settingannya sama tapi biasanya ada yang suhunya lebih panas dan ada yang suhunya lebih rendah. Setelah rotinya matang, jangan lupa ini dalam keadaan panas langsung kita olesi dengan butter atau margarin. Untuk butter atau margarinnya boleh dalam kondisi cair atau beku seperti itu, karena nanti ketika diolesi itu biasanya dia bakalan meleleh. Untuk finishing di sini di bagian atasnya aku bakalan kasih garnish lagi supaya dia lebih cantik. Di sini aku pakai selai blueberry, boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan ini roti keju blueberry-nya udah jadi. Selain warna dan bentukannya yang cantik, ini tuh lembut banget. Lembutnya bisa tahan sampai 3 hari, jangan lupa dimasukkan ke wadah yang tertutup atau bisa di packing menggunakan plastik OPP supaya permukaannya tidak kering. Nah, gimana? Gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa cobain ya. Happy cooking!